Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Z Manhua. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang alur cerita dari manhwa yang berjudul Sepuh Merendah Sampai ke Inti Bumi. Disclaimer penting, untuk konten yang akan kita bahas kali ini sepenuhnya fiktif dan tidak mencerminkan peristiwa atau orang yang sebenarnya. Setiap kemiripan dengan peristiwa atau orang yang nyata adalah murni kebetulan. Karakter, peristiwa, dan latar dalam manhwa ini adalah ciptaan imajinasi penulis dan seniman. Mereka tidak dimaksudkan untuk mencerminkan atau menggambarkan individu atau peristiwa apapun di dunia nyata. Tujuan dari video ini adalah untuk mendiskusikan dan menganalisis alur cerita manhwa tersebut secara kritis. Saya tidak bermaksud mempromosikan atau membenarkan kekerasan, kebencian, diskriminasi, atau tindakan ilegal lainnya. Jika kalian merasa tersinggung atau terganggu oleh konten apapun dalam video ini, saya sarankan untuk berhenti menonton. Terima kasih atas pengertiannya. Sekarang mari kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, setelah mendengar tentang kesempatan dari Mozu, Hanjue tidak bisa menahan diri lagi dan menolak tanpa berpikir. Maaf, aku harus kembali untuk berkultivasi, dan dia kemudian menghilang di depan Mozu. Tiba-tiba, Hanjue mendengar orang yang lewat berbicara tentang kompetisi sekte batin. Dia terpukul seolah-olah dengan kilat. Aku sudah terlalu banyak berkultivasi dan melupakan peristiwa penting seperti itu. Guru mungkin mengulitiku hidup-hidup untuk ini. Hanjue segera pergi untuk menemukan Peri Sisuan dan mengakui kesalahannya. Untungnya, Peri Sisuan tidak menyalahkannya. Namun, melihat bahwa tingkat kultivasi Hanjue masih di tingkat ketiga Foundation Establishment, dia tidak bisa tidak menunjukkan wajah yang bingung. Hanjue menjelaskan, "Aku sebenarnya berada di tingkat ke-9 Foundation Establishment. Aku hanya ingin low profile dengan menyembunyikan tingkat kultivasiku. Langkah ini secara signifikan meningkatkan kesan Peri Sisuan yang menguntungkan tentang dirinya." Pada saat ini, sistem ini juga memberitahu Hanjue bahwa tugas menumbuhkan pengakuan rendah dan mendapatkan pengakuan Peri Sisuan selesai. Dia menerima teknik rahasia, Seven Phantom Step. Saat itu Hanjue memperhatikan bahwa sang guru telah mengambil seorang murid baru. Membalikkan kepalanya, dia melihat itu tidak lain adalah Old Tai. Old Tai juga menatap Hanjue pada saat yang sama. Mereka berdua saling menatap, meneriakkan nama satu sama lain secara bersamaan dengan terkejut. Chang Yue tampak penasaran, "Jadi kalian berdua saling kenal?" Pada saat itu Peri Sisuan berkata kepada Hanjue, "Ini adalah murid baru yang baru saja bergabung dengan Puncak Yuyu. Kau dapat memanggilnya Junior Tai." Sedikit yang dia tahu, ekspresi di wajah mereka sama penuh warna. Kemudian Peri Sisuan mengemukakan masalah serius. "Hanjue, karena kau sangat suka berkultivasi, aku punya misi untukmu. Menjaga alam 10.000 iblis sekte Jatpur." Hanjue mendengar ini, berkeringat dingin. Alam iblis ini terdengar mengesankan tetapi juga tampaknya sangat berbahaya. Namun Chang Yue menjadi bersemangat. "Disitulah sekte Jatpur memelihara hewan peliharaan iblisnya. Biarkan aku menemani Junior Han, Master." Peri Sisuan secara langsung menolak Chang Yue. "Di sana sangat berbahaya, sering ada amukan kandang iblis dan ada beberapa contoh murid yang dibun-bun secara brutal." Sudah khawatir, Hanjue bahkan lebih takut untuk mendengar ini. Bukankah ini mengatur muridmu untuk gagal? Bahkan tidak disembunyikan, tetapi melihat ekspresi Peri Sisuan, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menolak. Misi ini harusnya mirip dengan menjadi penjaga keamanan kebun binatang. Dia dengan hormat setuju untuk mengikuti pengaturan dan kemudian kembali untuk mengemas barang-barangnya. Melihat keduanya pergi, Peri Sisuan tiba-tiba berkata kepada Old Tai, "Aku tidak ingin memikirkan masa lalumu dengan Hanjue. Mulai sekarang kalian adalah saudara. Kebencian yang mendalam, cobalah untuk menyelesaikannya. Dari apa yang aku tahu, dia tidak pernah mencoba menipumu. Mulai sekarang Hanjue akan menjadi murid batin Puncak Yuyu." Omong-omong, Hanjue telah berada di 10,000 Demons Realm selama 1,5 tahun, menghabiskan hari-harinya hanya dalam kultivasi.
Menelusuri umpan sosial sistem karena kebosanan suatu hari, dia tiba-tiba menerima beberapa pesan tentang Mozu. Teman Anda Mozu diserang oleh seorang kultivator iblis dan hampir terluka parah. Teman Anda Mozu diserang oleh seorang murid sekte Jatpur. Tergantung pada kehidupan yang terkasih, jatuh dari tebing. Dia tidak bisa tidak menghela nafas. Peluang benar-benar tidak pernah membawa sesuatu yang baik. Nona Mo lebih baik jaga dirinya. Kemudian, peregangan dengan malas, dia pergi berpatroli. Dia membuat patroli reguler untuk mencegah gangguan dari iblis. Melangkah keluar, dia menemukan kucing kecil yang lucu bertengger di cabang pohon, terlihat tidak berbahaya. Dia berbalik untuk pergi, tetapi kucing kecil itu tiba-tiba berubah menjadi kucing besar dan meluncurkan serangan diam-diam terhadap Hanjue. Dalam sekejap, cakarnya yang tajam merobek Hanjue, tetapi detik berikutnya Hanjue berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang dengan Hanjue yang sebenarnya sudah di atap. Dia baru saja menggunakan teknik Seven Phantom Step. Teknik ini memungkinkan setiap level untuk dibagi menjadi satu aftermage, dan pada puncaknya di level ke-7 ia dapat dibagi menjadi 7 aftermage. Hanjue berpisah menjadi 7 after images dan menyegel binatang iblis dari segala arah mengelilinginya. Semua sosok secara bersamaan mengeluarkan Ultimate Finger Divine Sword, menembak banyak energi pedang ke arah binatang iblis. Meskipun hanya tubuh yang sebenarnya yang dapat menimbulkan kerusakan, binatang buas yang tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Dalam sekejap, dia sangat terluka oleh Hanjue dan segera melarikan diri. Hanjue tidak mengejarnya. Dia memperhatikan bahwa gangguan iblis menjadi lebih jelas baru-baru ini dan memutuskan untuk melaporkan situasi ini. Setelah atasan sekte diberitahu tentang situasi tersebut, mereka segera mengadakan pertemuan. Mereka berspekulasi bahwa harus ada pengkhianat di dalam eselon atas sekte. Dengan pemimpin sekte yang hilang, mereka tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. 2 tahun kemudian, Hanjue sedang duduk dalam formasi terlarang yang telah ia atur di Myriad Demon Realm. Dia menemukan bahwa formasi ini adalah harta karun. Di dalam formasi, bahkan orang-orang di ranah Golden Core tidak bisa masuk, dan kedap suaranya adalah yang terbaik. Itu sempurna untuk kultivasi dan istirahat. Tepat ketika dia senang dengan dirinya sendiri, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang. "Teman muda, apakah kau menggunakan Myriad Demon Realm sebagai tempat untuk kultivasi?" Hanjue dengan santai menjawab, "Heh, apalagi?" Tapi detik berikutnya dia menyadari sesuatu dan berbalik kaget, hanya untuk menemukan seorang pria gemuk berdiri di belakangnya. Orang ini tidak terpengaruh oleh pembatasan, maka kekuatannya harus di atas tingkat Golden Core. Pria gemuk itu berkata, "Aku juga seorang murid sekte Jatpur yang dikirim untuk menjaga 10,000 Demon Realm. Kau tampaknya berada di ranah Foundation Establishment tingkat ketiga, tetapi menilai dari laju pernapasanmu, kau seharusnya berada di ranah Foundation Establishment tingkat ke-9, kan?" Yah, ketahuan deh. Dia bertanya apakah dia datang dengan kemauannya sendiri atau disuruh gurunya. Hanjue langsung menjawab, "Guruku, Perisi Suan, mengirimku ke sini." Mendengar ini, pria gemuk itu bersandar lebih dekat. "Apakah gurumu menugaskanmu tugas? Bahkan jika dia melakukannya, mengapa aku memberitahumu?" "Oh, tidak bisa memberitahu orang lain? Menarik, saudara perempuan junior. Kau sudah membuat dirimu mendapat masalah besar. Demi gurumu, aku bisa membantumu menyelesaikannya." Pada saat ini, Hanjue dikejutkan oleh daftar hubungan yang muncul dari sistem. Ternyata orang ini adalah pemimpin sekte Jatpur, Li Qingzi, yang mengagumi Perisi Suan dan juga memiliki perasaan untuk Perisi Suan. Li Qingzi kemudian menjelaskan, binatang iblis di sini menunjukkan tanda-tanda kerusuhan, dan binatang buas ini berada di bawah Tiger Heart White Dragon. Memerintah begitu banyak binatang buas untuk mengintai di sini sebagai persiapan untuk pemberontakan. Jujurlah denganku, apa yang kau lakukan sebelumnya untuk memancing Tiger Heart White Dragon? Namun pada saat ini, Hanjue tidak tertarik mendengarkannya. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar Li Qingzi dan gurunya Perisi Suan bersama-sama, merasa sangat marah di dalam, "Pria gemuk ini tidak layak untuk guruku. Teman junior, aku menanyakan pertanyaan.
Hanjue kemudian menceritakan kejadian sebelumnya kepada Li Qingzi. Setelah mendengar cerita itu, Li Qingzi merenung. Betapa anehnya, pemberontakan binatang iblis terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Sepertinya itu bukan kau. Kemungkinan besar kultus iblis menyebabkan masalah di balik layar. Pertemuanmu dengan Tiger Heart White Dragon hanyalah episode sampingan. Kau sungguh beruntung, Raja Iblis pasti terjebak dalam pengeluaran terlalu banyak energi, jika tidak kau akan dikutuk. Tapi, teknik apa yang kau gunakan untuk bisa menandingi kecepatan Tiger Heart White Dragon? Hanjue dengan santai menjawab, hanya teknik yang aku ambil di jalan, normal untuk lebih cepat. Li Qingji sangat frustrasi mendengarnya, normal kakiku itu adalah Raja Iblis, bahkan para ahli ranah Golden Core akan berjuang dengan kecepatannya. Saat ini kita perlu memprioritaskan berurusan dengan potensi binatang buas dan mulai dari akarnya. Apakah kau bermaksud mengekilnya, senior? Bun-bun, Raja Iblis itu memiliki potensi yang sangat besar. Jika terbun-bun, maukah kau memberikan kompensasinya? Mungkin ini adalah kesempatan. Gurumu mengirimmu ke Myriad Demon Realm pasti dimaksudkan agar kau membuat nama untuk dirimu sendiri. Ditambah, teknik gerakanmu yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Hanjue berbalik dan pergi. Senior, temukan orang lain. Aku hanya ingin berkultivasi dengan damai. Li Qingzi dengan tergesa-gesa memanggil untuk menghentikan Hanjue. Aku akan membuat formasi untuk menjebak mereka di sini. Itu membebaskanmu dari tekanan. Jika kau dapat menundukkan Tiger Heart White Dragon, aku akan mengajarimu teknik tertinggi Sekte Jatpur. Sekte Jatpur. Pada saat itu, sistem muncul pilihan. 1. Terima misi berusaha untuk menaklukkan Tiger Heart White Dragon dan menerima hadiah teknik rahasia dari Li Qingzi, kebencian Raja Iblis, dan perhatian dari Sekte Demon Azure Nether. 2. Menolak misi kembali untuk terus mengkultivasikan dan menerima manual teknik pedang dengan penurunan kesukaan Li Qingzi. Melihat bahwa menundukkan Raja Iblis akan membawa kebencian Raja Iblis dan perhatian Sekte Iblis Azure Nether, Hanjue dengan tegas berkata, maaf atas gangguan itu, selamat tinggal, dan kemudian berbalik untuk pergi. Ini membuat Li Qingzi menginjak-injak kakinya dengan frustrasi. Bagaimana saudara perempuan juniorku berakhir dengan seorang murid seperti itu? Menghafalkan tanpa daya, dia akhirnya mengambil beban sendirian. Kau lihat aku memang benarkan Raja Iblis. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis, kau dengan mudah merasakan seseorang ada di sini. Segera Li Qingzi terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Iblis. Beberapa hari setelah pemberontakan binatang iblis, Chang Yue tiba di Myriad Demon Realm, ditemani oleh saudara laki-laki senior ketujuh puncak Yuyu, Meng He. Ternyata Peri Sisuan mengirim mereka untuk membantu Hanjue. Meng He kemudian pergi sendirian untuk mencari binatang iblis. Chang Yue memberitahu Hanjue, kali ini kami datang karena guru takut akan keselamatanmu. Dikatakan bahwa mata-mata dari kultus iblis telah menyusup ke Myriad Demon Realm. Kita harus sangat berhati-hati. Mendengar ini, Hanjue segera menyarankan untuk meninggalkan 10,000 Demon Realm. Tepat ketika Chang Yue akan menolak, Meng He kembali dalam terluka di seluruh tubuhnya. Aku melihat sekelompok binatang buas iblis yang terperangkap oleh formasi di dekat tebing beberapa mil jauhnya. Aku sedang dalam perjalanan kembali ketika aku menemukan binatang iblis tingkat Golden Core ini. Hanjue dengan cepat mengambil eliksir untuk menyembuhkan Meng He, sambil berpikir pada dirinya sendiri, memang, seseorang tidak bisa sembrono ketika di luar. Nasib saudara seniorku membuktikannya. Pada saat itu, mereka ngeri menemukan gerombolan binatang buas iblis yang datang ke arah mereka. Hanjue siap melarikan diri, tetapi Chang Yue berkata, daerah ini berada di bawah yurisdiksi puncak Yuyu kami. Kalau kita pergi, bukankah itu dianggap sebagai meninggalkan tugas? Hanjue tanpa rasa kehormatan bela diri membalas, lalu kau bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. Aku akan menyanyikan pujian dari keberanianmu untuk guru. Meng He juga tidak lagi bersikeras. Junior Han benar. Masing-masing dari 18 puncak memiliki area sendiri untuk dikelola di 10,000 Demon Realm. Menghilang pertempuran. Tidak lama setelah mereka melangkah keluar dari rumah, loteng dihancurkan oleh tentara binatang iblis. Melihat binatang buas iblis yang tidak berhenti dan terus berdatangan ke depan, mereka menyimpulkan bahwa kultus iblis harus melakukan sesuatu.
Tiba-tiba, Han Jue merasakan aura iblis yang kuat dan melihat seekor elang besar dengan mulutnya terbuka lebar menggigit ke arah mereka. Untungnya Han Jue bereaksi tepat waktu, meraih Chang Yue dan menghindar, sementara Meng He mengambil kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Han Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk di dalam hatinya. Sial! Pengecut itu hanya meninggalkan kita dan berlari untuk hidupnya. Chang Yue tiba-tiba berteriak dalam ketakutan, memperhatikan binatang buas iblis tingkat Golden Core, dan masih ada 6 binatang iblis yang berputar di atas mereka. Ketika binatang buas iblis itu datang ke arah mereka, Chang Yue menutup matanya dengan putus asa, mengira mereka ditakdirkan. Namun mulut Han Jue melengkung menjadi sedikit senyum. Di sekitarnya muncul 3 bayangan pedang dengan warna yang berbeda, teknik The Three Pure Shadow Sword yang dia peroleh dengan menolak Li Qingzi. Dengan hanya ucapan lembut dari kata slash dari Han Jue, 7 binatang iblis itu langsung dimusnahkan. Chang Yue benar-benar terpana. Seandainya dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Mengingat penampilan di mata Han Jue pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tapi kemudian dia melihat Han Jue mengemas mayat binatang buas iblis. Hari ini panen besar. Binatang iblis ini adalah harta di seluruh tubuhnya. Aku mendengar mereka dapat ditukar dengan batu roh. Ayo pergi. Chang Yue dianggap tidak bisa berkata-kata lagi. Tolong bawa kembali saudara juniorku yang tadi. Ketika keduanya tiba di array teleportasi Myriad Demon, Meng He dengan bersemangat bergegas ke arah mereka setelah melihat mereka hidup. Saudara junior, saudara perempuan junior, kalian masih hidup, ini luar biasa. Hanya untuk bertemu dengan tendangan ke wajah dari Chang Yue, kenapa engkau tidak dimakan oleh binatang buas iblis? Setelah mereka muncul, tindakan pertama Han Jue adalah untuk menukar mayat binatang iblis dengan batu roh. Melihat tas besar yang penuh dengan batu roh, Han Jue sangat bersemangat sehingga dia mempertimbangkan untuk kembali untuk putaran lain melawan binatang buas iblis. Chang Yue memperhatikan pemikiran Han Jue, berkata, sejalanan Demon Realm adalah dunia kecil yang diciptakan khusus oleh sekte untuk mengolah binatang buas. Di dalam Thousand Demon Realm kali ini adalah pengecualian, jadi kita mungkin tidak akan dihukum. Sambil mengatakan ini, dia terus menghajar Meng He. Mendengar ini, Han Jue tidak punya pilihan selain menyerahkan ide. Aku lebih baik terus berkultivasi dengan tenang dan menabung batu roh secara bertahap. Jumlah yang aku tinggalkan seharusnya cukup untuk mencoba mencapai Golden Core. Kemudian mereka bertiga pergi menemui Peri Sisuan dan melaporkan peristiwa di dalam Myriad Demon Realm. Peri Sisuan tidak banyak bicara setelah mendengarnya dan meminta Chang Yue dan yang lainnya untuk pergi. Sementara Han Jue tinggal di sana. Pada titik ini, Han Jue sangat cemas. Apakah dia akan menghukum diriku saja? Apakah Master masih curiga terhadapku? Kapan ini akan berakhir? Peri Sisuan tiba-tiba bertanya, Han Jue, apa tujuan kultivasimu? Hanya untuk keabadian. Mendengar tanggapan ini, Peri Sisuan tidak bisa berkata-kata sejenak. Jika kau terus mengamankan diri sendiri untuk kultivasi tanpa mencari peluang, kau tidak dapat mencapai keabadian. Aku mengerti, Guru, tapi aku ingin memperkuat kultivasiku terlebih dahulu. Begitu aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan mencari peluang. Pikir Han Jue pada dirinya sendiri. Dengan bakat dan kekayaanku yang tak tertandingi, apa yang perlu aku miliki untuk peluang? Peri Sisuan jelas jengkel dengan sikapnya, memijat pelipisnya dan berkata, aku telah mengatur kesempatan untukmu. Jika engkau telah memberikan kontribusi di Myriad Demon Realm, menjadi murid inti akan mudah dijangkau. Sayangnya, kau menyerah. Terlebih lagi, bahkan aku tidak dapat melihat tingkatan teknik kultivasi yang kau praktikkan. Aku tidak dapat membantumu dengan teknik kultivasimu, tetapi bagaimana dengan ini? Apakah kau ingin memiliki gua energi spiritual bawaanmu sendiri? Selain dari energi spiritual petir, itu mengandung jenis energi spiritual lainnya juga. Setelah mendengar ini, Han Jue dengan bersemangat bertanya, di mana itu? Itu dekat sekte Jadpur. Namun kau harus peringkat 3 besar di kompetisi sekte dalam untuk mendapatkannya. Mendengar tentang kompetisi, Han Jue mulai memiliki pemikiran kedua. Kompetisi sekte batin tidak akan berbahaya, kan?
Melihat penampilannya yang malu-malu, Peri Siswan sangat kesal, sehingga dia merasa ingin meninju dia. Apakah kau takut akan kompetisi belaka? Itu tidak akan membun-bunmu. Hanjue kemudian bertanya, Guru, apakah akan ada Golden Core atau di atasnya peserta dalam kompetisi? Peri Siswan menjawab dengan kesal, apakah menurutmu kultivator ranah Golden Core sama umumnya dengan kubis? Mereka yang mencapai tingkat itu baik menjadi murid inti atau penantua atau dekan. Mendengar bahwa tidak ada seorang pun di atas ranah Golden Core yang akan berpartisipasi, Hanjue segera mengubah nadanya. Aku akan dengan senang hati menerima tempat tinggal gua bawaan itu. Dengan 8 tahun hingga pemeriksaan sekte batin, Hanjue berencana untuk menggunakan waktu ini untuk berkultivasi dengan rajin. Dia segera pergi ke Wind Spirit Pool yang bertujuan untuk membawa semua 6 jenis akar spiritual ke tingkat ke-9 tahap Foundation Establishment sebelum pemeriksaan. Saat itu, dia memperhatikan sekelompok orang yang menggertak seseorang di dekatnya. Sambil makan melonnya, Hanjue berpikir, ini dia lagi, di mana ada orang selalu ada sekelompok penjahat. Aku lebih baik fokus pada kultivasiku. Tapi tiba-tiba, sistem mengirim pemberitahuan, takdir bawaan terdeteksi. Apakah kau ingin melihat asal mereka? Hanjue terkejut, individu takdir bawaan adalah orang yang diintimidasi. Namanya adalah Zhou Fan, reinkarnasi dari seorang kultivator Mahayana yang hebat lahir di kota duniawi. Dia dan teman masa kecilnya ditemukan oleh sekte Jatpur untuk memiliki akar spiritual. Jauh di dalam jiwanya, ia memiliki harta spiritual yang rusak parah saat melindunginya. Sekarang, untuk memperbaiki dirinya sendiri, harta spiritual secara tidak sadar menyerap energi spiritual selama kultivasi Zhou Fan, menghasilkan kecepatan kultivasi yang sangat lambat. Saat ini, harta spiritual akan berhasil diperbaiki. Hanjue tercengang. Alam Mahayana itu benar-benar sesuatu, ini akan membuatnya menjadi protagonis dalam sebuah novel. Dia berkonflik, dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama. Membantu dia pasti akan mengangkatku ke ketinggian. Tidak, berapa banyak karakter sampingan yang ditakdirkan oleh pertumbuhan karakter utama. Lebih baik tidak menimbulkan masalah. Dia kemudian menolak gagasan membantu. Menjadi lebih kuat melalui kultivasiku sendiri adalah jalan yang benar. Zhou Fan, percayalah pada takdirmu. Waktu terus berterbangan dan 8 tahun berlalu. Kecuali untuk air dan akar spiritual bumi, yang berada di tingkat ke-8, semua yang lain telah mencapai tingkat ke-9 tahap Foundation Establishment. Tepat setelah meninggalkan kolam roh, dia melihat Zhou Fan, yang mengaku kepada seorang gadis, tetapi tidak mengejutkan menjadi friend zone. Ketika Hanjue akan berjalan melewatinya, Zhou Fan menghentikannya. Aku Zhou Fan dari Puncak Thunder. Aku sering mendengar seniormu menyebutmu, mengatakan kau pasti akan menjadi kultivator hebat sekte Jatpur di masa depan. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Tepat ketika Hanjue mengira Zhou Fan akan menantangnya untuk berduel, Zhou Fan tiba-tiba berlutut. Aku pernah mendengar kau cukup populer dengan para wanita. Bagaimana aku harus mengejar orang yang aku cintai? Hanjue benar-benar bingung dan kemudian mendengar dirinya berkata, Saudara Zhou, kau harus melepaskan segalanya. Bagaimana seorang kultivator dapat terperosok dalam urusan romantis? Apa wanita bisa dibandingkan dengan Dao yang agung? Jika engkau mencapai Dao, semuanya akan tertarik padamu dan kau secara alami akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Pernahkah kau melihatku dekat dengan wanita? Langkah ini membutuhkan pemahaman sendiri tentang hati dan sifatmu. Zhou Fan memandangi Hanjue seolah-olah dia adalah seorang dewa, merasakan sedikit kegemparan di hatinya dan segera niat baiknya terhadap Hanjue meningkat menjadi bintang 1. Hanjue berpikir pada dirinya sendiri, bodoh, yang paling penting adalah penampilan. Bisakah penampilanmu dibandingkan dengan milikku? Ketika Hanjue kembali ke puncak Yuyu dan mendengar lonceng memanggil semua murid lagi, dia bertemu saudara tertua dalam perjalanan ke aula utama. Saudara sulung itu tiba-tiba bertanya, Hanjue, apakah kau kenal seorang wanita bernama Xing Hongshuan? Hanjue terkejut. Bagaimana dia tahu tentang dia? Kakak tertua melanjutkan,
Pada tahun-tahun ini, aku mengikuti pemimpin sekte bersembunyi di 10,000 Demon Realm, terlibat dalam pertempuran terbuka dan terselubung dengan kultus iblis. Berkat informasi yang disediakan oleh pengkhianat dari kultus iblis itu, karena informasi itu yang membuat pemimpin sekte ini berpura-pura meninggalkan sekte Jadpur, pada kenyataannya dia melakukan penyergapan di 10,000 Demon Realm. Pengkhianat dari kultus iblis ini adalah Xing Hongxuan. Sebagai seorang anak, dia dipaksa meminum racun dan diancam akan bertindak sebagai mata-mata di sekte Jadpur. Dia selalu memendam kebencian terhadap kultus iblis dan bahkan berusaha menemukan penawar racun di sekte kami. Kemudian, Xing Hongxuan diselamatkan oleh pemimpin sekte yang secara luar biasa mengizinkannya menjadi murid sekte dalam. Sekarang Xing Hongxuan berada di puncak utama, berkultivasi di bawah bimbingan Master Jing Shu, adik perempuan pemimpin sekte. Kami bertemu Nona Xing sebelumnya, dan dia menanyakan tentang seseorang bernama Han Jue, seorang pelayan yang merupakan seorang alkemis. Kebetulan kami memiliki seorang murid bernama Han Jue di puncak yuyu kami. Adik junior, kebetulan sekali kan? Han Jue merasa canggung, tidak yakin bagaimana harus merespons. Masa lalu itu, meski tidak menyenangkan, harus diakui dengan enggan, akulah Han Jue yang dia kenal. Aku tidak punya pilihan saat itu. Mengejutkan Han Jue, saudara tertua dengan hangat menangkapnya. Jangan khawatir, aku mengerti. Aku hanya tidak berharap bakatmu begitu luar biasa. Han Jue akhirnya menghela nafas lega. Lalu dia membuka panel Xing Hongxuan. Aku tidak pantas mendapatkan banyak kesukaan. Hanya untuk dikhususkan, aku berharap kau mendapatkan masa depan yang bebas dari kesulitan. Ketika semua orang berkumpul di aula besar, Peri Sisuan mengumumkan, pemeriksaan sekte dalam akan segera dimulai. Setiap puncak harus mengirim setidaknya 10 orang. Siapa yang ingin berpartisipasi? Segera, hampir semua orang dengan bersemangat mengajukan diri. Melihat hampir semua orang mendaftar, Han Jue pikir, dengan semua orang yang begitu antusias, aku harus menunjukkan dukungan untuk menghindari terlihat tidak pada tempatnya. Namun, Peri Sisuan memilih Han Jue terlebih dahulu, menyebabkan semua orang menatapnya dengan terkejut. Aku tidak benar-benar mengangkat tanganku. Tapi Peri Sisuan bahkan tidak memandangnya, terus memilih murid-murid lain untuk kompetisi. Setelah seleksi selesai, Peri Sisuan sekali lagi membuat Han Jue menunggu di belakang sendiri. Kultivasimu telah meningkat lagi. Aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan dengan menumbuhkan 3 jenis akar spiritual, kecepatan terobosanmu tetap tercepat di sekte Jadpur. Han Jue merespons dengan sederhana. Itu semua berkat bimbingan yang sangat baik dari Master. Masterlah yang mengesankan. Aku tidak ingat mengajarimu apapun. Teknik kultivasi dan pedangmu sangat baik, tetapi bukan teknik tertinggi dari sekte Jadpur. Kau pasti memiliki master lain sebelumnya. Aku telah mengamatimu sejak kau bergabung dengan sekte. Kau telah rajin berkultivasi tanpa niat untuk membahayakan sekte. Orang lain telah bersaksi bahwa kau dilahirkan di sekte luar, yang menunjukkan kau menemukan kesempatan di masa mudamu. Setiap orang memiliki nasib mereka sendiri, dan aku bukan orang yang ingin mempertanyakan. Aku menyebutkan ini hanya untuk memberitahumu bahwa kau dapat merasa nyaman selama pemeriksaan sekte dalam. Tidak ada yang akan mengganggumu karena masalah ini. Untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid langsungku. Han Jue terkejut, tetapi pada saat ini, sistem itu memberikannya hadiah karena sudah menjadi murid langsung. Hadiahnya adalah 9 Dragon Banishing Seal. Sangat gembira, kata Han Jue. Terima kasih, Guru. Semoga berumur panjang, Master. Setelah kembali ke goanya, Han Jue mulai mempelajari 9 Dragon Banishing Seal. Teknik magis ketiga ini, mirip dengan teknik palm, dapat menghasilkan efek yang berbeda dengan atribut kekuatan spiritual yang berbeda, menambahkan yang lain. Namun ke tangan Han Jue. Namun, dia segera mulai khawatir tentang kekuatan destruktif yang besar dari teknik ini. Kemudian Chang Yue datang ke gua Han Jue dan membawanya melihat papan pengumuman. Ujian besok akan melibatkan pertarungan 1 lawan 1 melintasi puncak sampai 10 besar ditentukan. Kemudian pertempuran akan berpindah ke kota sekte dalam untuk pertarungan terakhir dengan seluruh sekte menyaksikannya. Han Jue lega mengetahui bahwa tidak banyak yang akan menonton pertarungan sampai 10 besar diputuskan.
Aku tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Saat Han Jue hendak pergi, Sing Hongxuan tiba-tiba muncul di belakangnya. Suamiku. Han Jue buru-buru mundur selangkah. Nona, kau tidak bisa memanggil seseorang seperti itu begitu saja. Sing Hongxuan menutup mulutnya dan terkekeh. Bukankah kita sepakat tentang hal ini di sekte luar? Han Jue terdiam. Itu hanya tindakan untuk menghindari konflik. Jika aku menolakmu, aku takut kamu akan membun-bunku. Tidak apa-apa, aku menganggapnya serius. Sing Hongxuan tertawa, mengeluarkan sebotol ramuan. Ini adalah pil Jade Purity. Aku tidak terlalu sering menggunakannya. Itu sempurna untukmu. Tanpa membiarkan Han Jue menolak, Sing Hongxuan meletakkan eliksir di tangannya. Terima saja, aku mendapatkan pil ini secara teratur. Bakatku rata-rata, tetapi jika nanti kau membutuhkan sesuatu, suamiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Setelah berbicara, dia terbang dengan pedangnya. Han Jue memegang eliksir di tangannya, berdiri di sana linglung untuk waktu yang lama. Adegan itu bergeser ke aula gelap, di mana Sing Hongxuan duduk di seberang guru Jingxu. Kau memberi pria muda itu, apakah kau memiliki penyesalan? Aku tidak menyesalinya. Aku telah jatuh cinta padanya. Bodoh, hanya karena dia memiliki wajah yang tampan? Bukankah itu cukup? Aku tidak melihat nilainya dalam memberikan dukungan yang begitu kuat. Bakatnya juga luar biasa. Ketika aku bertemu dengannya, dia belum mulai berkultivasi. Menurut pemimpin sekte, dia sekarang berada di tingkat ke-9 ranah Foundation Establishment. Betapa anehnya, dengan bakat seperti itu, mengapa aku tidak pernah mendengarnya selama bertahun-tahun? Pemimpin sekte mengatakan dia sangat low profile, selalu sibuk dengan kultivasi tertutup. Pemimpin sekte bahkan ingin menawarkan kesempatan kepadanya, tetapi dia menolak, mengutip ketakutan akan kematian. Mendengar ini, Guru Jingxu sedikit tersenyum, menarik. Sepertinya aku juga perlu lebih memperhatikannya. Pada hari kompetisi, ketika Han Jue tiba di arena, dia terpana. Aku tidak berharap begitu banyak penonton. Bagaimana aku bisa bertindak sekarang? Lalu sistem memberi Han Jue dengan 2 opsi. Pemeriksaan sekte-sekte Jatpur akan segera dimulai. Anda memiliki opsi berikut. 1. Menangkan secara mencolok, menjadi terkenal di seluruh sekte Jatpur, dan menerima 1000 batu roh berkualitas tinggi. 2. Menangkan 3 posisi teratas dengan cara rendah hati, meminimalkan dampak, dan menerima 1 harta karun spiritual. Melihat opsi kedua menawarkan harta spiritual sebagai hadiah, Han Jue segera memilihnya dengan gembira, secara bersamaan berpikir untuk dirinya sendiri. Sistem ini benar-benar mengenalku. Sepertinya selalu ada pilihan rendah untuk setiap misi, mungkin terkait dengan jalur pengembangan yang aku pilih pada awalnya. Dia yakin dengan pendekatan ini, aku bisa tetap tidak terkalahkan di dunia. Segera kompetisi dimulai. Mo Fuchou dan saudara perempuannya juga datang untuk menonton pertandingan Han Jue. Namun, di atas panggung, Han Jue dengan kikuk menghindari serangan lawan, sementara lawannya dari puncak eksekusi surgawi menjadi lebih bersemangat saat pertarungan berlangsung. Penonton menganggap pertarungan itu membosankan dan mulai berangkat ke pertandingan lainnya. Hanya Mo Fuchou yang tahu Han Jue berpura-pura lemah. Menyadari bahwa tribun penonton hampir kosong dan para juri tertidur, Han Jue berpikir, kesempatanku telah tiba. Dengan senyum licik, Han Jue bergerak ke belakang lawannya dan di detik berikutnya lawannya terlempar keluar ring. Dampak kerasnya membangunkan para juri yang kemudian menyadari pertarungan telah usai dengan Han Jue sebagai pemenangnya. Setelah itu Han Jue menggunakan taktik yang sama, menunggu hingga hampir tidak ada penonton dan dengan sigap mengalahkan lawan-lawannya, berhasil masuk 10 besar. Saat berkultivasi suatu hari, Han Jue merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dedaunan tidak bergemerisik, tapi dia bisa mendengar suara angin. Tiba-tiba, seberkas energi gelap muncul entah dari mana, terbang ke arahnya. Tanpa sepatah kata pun, Han Jue menanggapi dengan Nine Dragon Banishing Seal. Melihat energi gelap mencoba melarikan diri, Han Jue, seolah-olah Nine Dragon Banishing Seal tidak mengeluarkan biaya apapun, dia terus mengejar bayangan gelap dan menyerang tanpa henti. Tiba-tiba terdengar ratapan dari balik bayangan. Tunggu, berhenti, berhenti, aku adalah penatua tertinggi dari sekte Jatpur.
Bagaimana bisa Sekte Jatpur memiliki seseorang sepertimu yang secara terang-terangan tidak menghormati orang yang lebih tua? Han Jue tertegun sejenak melihat lelaki tua itu terus mengamuk. Aku baru saja lewat, dan kau menyambutku dengan seranganmu yang paling kuat. Han Jue terdiam. Senior, di tengah malam tindakanmu mencurigakan. Apa yang kau coba lakukan? Kemampuan ilahi yang aku kembangkan secara alami bertindak seperti ini. Proyeksi jiwa. Apakah kau mengerti? Namun, lelaki tua itu tampak ketakutan. Mantra apa yang kau gunakan itu? Itu hampir memusnahkan jiwaku. Apakah murid-murid sekte dalam akhir-akhir ini begitu intens? Han Jue hendak melaporkan kejadian itu kepada gurunya ketika lelaki tua itu buru-buru menghentikannya. Jangan katakan padanya. Aku minta maaf. Sebenarnya gurumu adalah muridku. Begitu pula pemimpin sekte saat ini. Dia kemudian tersenyum licik. Anak muda, kau memiliki fisik yang luar biasa. Bagaimana kalau mewarisi mantelku? Teknik yang tak tertandingi, tubuh emas kuat surgawi. Hanya aku dan pemimpin sekte di seluruh sekte Jatpur yang mengetahuinya. Setelah melihat panduan rahasia orang tua itu, Han Jue tidak berpikir dua kali sebelum menolak. Aku hampir membunuh orang tua itu tadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu baik hati? Setelah itu Han Jue memberitahu Peri Siksuan tentang kejadian tersebut. Ya cepu dong, hahaha. Peri Siksuan terdiam. Pengacau tua itu melakukannya lagi. Ngomong-ngomong guru, apakah tubuh emas kuat surgawi itu kuat? Senior itu ingin mengajarkannya kepadaku. Wajah Peri Siksuan memerah. Sangat kuat, bisa dibilang teknik terkuat di sekte Jatpur. Tetapi sebelum mempraktikannya, seseorang harus memutuskan akar manusia. Apa akar manusia? Inti dari seorang pria. Mendengar ini, Han Jue tidak bisa berkata-kata. Apakah itu berarti pemimpin sekte dan penatua tertinggi adalah Peri Siksuan Batu Keringan? Masalah ini tidak boleh disebarkan. Meninggalkan pertemuan, Han Jue masih kaget untuk waktu yang lama. Itu adalah beberapa langkah ekstrim. Segera, itu adalah hari ujian sekte dalam untuk 10 besar. Melihat kerumunan yang melonjak, Han Jue berpikir, akan sulit untuk mengecilkannya kali ini. Haruskah aku mencari kemenangan cepat? Pada saat itu, Chang Yue juga datang dengan seluruh regu pemandu sorak untuk mendukung Han Jue. Tiba-tiba, Han Jue merasakan tatapan padanya. Berbalik, dia melihat Zhou Fan menatapnya dengan saksama, matanya dipenuhi semangat juang. Saat itu, Mo Zu juga datang untuk menyemangati Han Jue. Saudara Han, aku percaya padamu. Kau pasti akan menempati posisi pertama. Chang Yue segera menjadi waspada terhadap Mo Zu. Siapa engkau? Bukan urusanmu. Aku sarankan kau tumbuh lebih dewasa, atau adik junior Han mungkin akan masuk penjara. Ketegangan yang kuat langsung terjadi di antara kedua wanita itu. Kemudian Xing Hongxuan juga mendekat, suamiku. Ini seperti percikan api yang menghantam bumi. Beraninya engkau memanggilnya suami. Aku senang. Suasana menebal karena ketegangan di antara ketiga wanita itu. Ini adalah bencana. Akhirnya ujian resmi dimulai. Pertandingan pertama adalah Han Jue melawan Zhou Fan. Zhou Fan dengan marah bertanya, Han Jue, kau bilang kau tidak pernah dekat dengan wanita? Han Jue menjawab tanpa daya, aku tidak bisa menahannya. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku juga putus asa. Pada saat itu, Zhou Fan mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan bel kecil berwarna hitam di telapak tangannya, sangat misterius. Itu memang harta karun spiritual bawaan Zhou Fan. Saudara Han, mohon keluarkan kekuatanmu sekuat tenaga. Jangan menahan diri. Saudara Han, kau duluan. Melihat Zhou Fan begitu percaya diri, Han Jue menanggapi pertandingan itu dengan serius. 3 energi pedang muncul di sekelilingnya. Mata Zhou Fan bersinar ungu dan energi spiritual menyelimutinya. Dia menunjukkan keterampilan yang diberikan oleh harta karun spiritualnya. Pertahanan absolut. Han Jue tidak membuang kata-kata. Energi pedangnya melesat ke arah Zhou Fan seperti kilat. Yang mengejutkan semua orang, keahlian berharga Zhou Fan hancur oleh serangan Han Jue, membuatnya terbang seperti layang-layang tanpa tali. Semua orang bingung, apakah ini sudah berakhir? Segera 5 besar diputuskan. Langkah selanjutnya adalah pengundian untuk pertarungan.
Dengan undian merah langsung masuk ke 3 besar. Hanjue dengan santai mengambilnya secara acak dan mengakhirinya dengan selamat tinggal. Harus aku katakan, keberuntungan tertinggiku ini bukanlah lelucon. Pada saat ini, Hanjue ingat bahwa berada di posisi 3 teratas berarti dia dapat memilih tempat tinggal, gua bawaan. Sekarang aku sudah berada di 3 besar. Bukankah itu berarti aku bisa? Setelah serangkaian intens pertempuran, 3 teratas akhirnya diputuskan. Saat seorang tetua hendak mengumumkan peraturan babak final, Hanjue segera mengakui, "Saya menghabiskan kekuatan batin saya untuk menang cepat di pertandingan sebelumnya dan belum pulih. Saya bersedia menempati posisi ketiga." Penatua menatap Hanjue dalam-dalam, lalu mengumumkan bahwa Hanjue telah mengamankan tempat ketiga. Pada saat ini, Hanjue juga menerima hadiah sistemnya, Golden Cicadas Mystic Divine Robe, harta karun Nominus 7th Grade, yang secara otomatis dapat bertahan melawan serangan musuh, menahan serangan dari kultivator ranah Soul Formation secara maksimal. Jika kekuatan batin disuntikkan ke dalamnya, kekuatan pertahanannya akan ditingkatkan. Hanjue langsung senang sampai ngiler. Ketika penilaian berakhir, Penatua Daolei membawa 3 teratas ke aula puncak utama. Pada saat itu, Daoist Jingxu datang ke hadapan mereka dan berkata, "Sebagai hadiah, 3 rumah gua bawaan akan dipilih terlebih dahulu." Dengan rentangan tangan kanannya, 3 bola cahaya segera terbang keluar, masing-masing rumah gua bawaan mendarat di tepi pegunungan di luar 18 puncak Jadpur. Bola cahaya dari rumah gua ini akan memandu dan menuntunmu. Setelah 2 orang pertama menentukan pilihannya, sebuah bola cahaya putih tetap ada. Atribut energi rumah besar ini cukup tercampur, namun konsentrasi energi spiritualnya sebanding dengan kolam roh. Hanjue melihat ini dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini paling cocok untuk kultivasiku dengan 6 akar spiritual. Segera, Hanjue mengikuti bola cahaya itu ke rumah guanya. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan Golden Cicadas Mystic Divine Robe dan segera memakainya. Setelah dipakai, itu seperti pakaian baru kaisar, sama sekali tidak terlihat. Tetapi Hanjue merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Setengah bulan berlalu dengan cara ini. Suatu hari, Zhou Fan dan Mo Fuchou datang keluar rumah gua Hanjue. Zhou Fan bertanya-tanya, "Apakah ini benar-benar rumah Hanjue?" Mo Fuchou menunjuk ke beberapa karakter besar di luar gua. "Kesabaran sesaat akan membawa kita ke langit dan lautan yang luas." Sekilas ini tidak diragukan lagi adalah rumah besar Hanjue. Ketika Hanjue di dalam mendengar suara Mo Fuchou, dia segera menuju pintu masuk. "Apa yang membawa kedua saudara kemari?" Mo Fuchou mengungkapkan, "Baru-baru ini sekte mengeluarkan banyak misi mengenai sekte Iblis Azure Nether. Apakah kau tertarik bergabung dengan kami untuk menghancurkan cabang sekte Iblis Azure Nether?" "Aku sudah menyelidikinya. Cabang itu memiliki banyak pil spiritual dan keajaiban yang luar biasa. Obat-obatan pasti akan membantu dalam kultivasimu." Namun, Hanjue langsung menolak tanpa berpikir 2 kali. "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak ingin pergi saat ini. Aku harus mengasingkan diri untuk menerobos. Aku berharap masa depan kalian berdua seindah brokat." Mendengar ini, Mo Fuchou langsung berkata, "Jika engkau melakukan misi bersama kami, pil transendensi kesengsaraan yang kami peroleh akan diberikan kepadamu terlebih dahulu." Hanjue tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mo Fuchou mengira hal ini telah menggerakkan hatinya. Memang benar, untuk mengundang Hanjue kita harus berbicara tentang kultivasi. Kultivasi tidak hanya membutuhkan kesempatan tetapi juga batu loncatan. Tanpa batu loncatan, seseorang tidak dapat melangkah jauh. Dia frustasi. Pandangan ke dalam matanya mengatakan itu semua. Namun dia sebenarnya sedang mempertimbangkan pilihan yang diberikan kepadanya oleh sistem. Anda telah menerima undangan dari rekan-rekan murid Anda. Menghadapi ketenaran dan keuntungan, Anda memiliki pilihan berikut. 1. Setuju dengan mereka, bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama dan dapatkan batu roh tingkat rendah. 2. Tolak mereka, berkultivasi dengan cara yang low profile dan dapatkan equipment. Melihat pilihan ini, Hanjue terdiam. Apakah ada pilihan?
Dia langsung menolak ajakan mereka. 2 tahun kemudian, Han Jue akhirnya menyempurnakan kekuatan 6 akar spiritual dan mulai menerobos ke Golden Core. Dikatakan bahwa hanya 2 atau 3 dari setiap 10 kultivator Foundation Establishment yang berhasil menerobos, bukan karena kesengsaraan surgawi sangat menakutkan, tetapi karena roh jahat di dalam batinnya. Dikabarkan bahwa roh jahat sangat menakutkan sehingga bahkan makhluk abadi pun takut pada mereka. Tetapi ketika iblis batiniah bertemu dengan Han Jue, ia menyesal telah dilahirkan. Hal itu terus menggoda Han Jue. Kau sudah cukup kuat, tidak perlu bersembunyi lagi. Tunjukkan pada dunia kekuatanmu. Apakah kau bercita-cita menjadi orang yang benar-benar baik hati dan mencapai kesucian, atau ingin menjungkir balikkan semua makhluk dan membuat keputusan sepihak untuk segala usia? Itu saja, tergantung pada satu pemikiranmu. Siapa yang tahu setelah mendengar ini, Han Jue malah bertanya, hanya itu? Kemudian dengan lambaian tangannya, dia melenyapkan iblis batiniah. Selanjutnya dia hanya perlu berkonsentrasi menghadapi kesengsaraan surgawi. 7 hari kemudian, Han Jue berhasil memasuki alam Golden Core. Sistem menghadiahkan Han Jue dengan Unparalleled Magic Sword, pedang kilin. Pedang ini terbuat dari urat dan tulang kilin, mengandung jiwa kilin dan memiliki efek mengusir kejahatan. Dia juga memperoleh kemampuan surgawi, Six Paths Soul Absorption. Namun, yang membuat Han Jue paling bahagia adalah umurnya bertambah lagi. Dia segera menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri, untuk menerobos ke Nascent Soul dalam waktu 100 tahun. Dia kemudian memutuskan untuk bersantai dan memeriksa lingkaran teman-temannya, hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia mengetahui bahwa pemimpin sekte Li Qingzi telah diserang oleh kultivator iblis beberapa kali. Pemimpin sekte diserang oleh kultivator iblis berkali-kali. Tinggal di sekte Jatpur mungkin tidak aman. Mungkinkah sekte iblis Azure Nether telah menyerang sekte Jatpur? Aku penasaran bagaimana kabar guruku. Yang terbaik adalah pergi dan meyakinkannya. Jadi, dia segera berangkat menuju aula besar Puncak Yuyu. Namun di sepanjang jalan, sekte Jatpur berada dalam kekacauan dengan sinyal asap kesusahan di mana-mana dan banyak korban luka. Han Jue buru-buru pergi ke aula besar untuk memberi penghormatan kepada Peri Sisuan. Peri Sisuan menyipitkan matanya. Kau masih tahu untuk kembali? Aku pikir kau telah mengkhianati sekte tersebut. Han Jue merasa malu saat dia hendak menjelaskan. Peri Sisuan melanjutkan. Sekte Jatpur akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan. Kau dapat langsung meninggalkan sekte Jatpur. Mendengar ini, Han Jue terkejut. Pada saat yang sama, dia menerima pilihan dari sistem. Pemimpin sekte dari sekte Jatpur berada dalam bahaya dengan hidup dan mati yang tidak pasti. Anda mempunyai pilihan berikut. 1. Tinggalkan sekte Jatpur dan jelajahi dunia kultivasi dan terima sebotol pil Gathering Key. 2. Tetaplah berada di sekte Jatpur sampai hancur atau sekte iblis Azure Nether menyerah menargetkan sekte Jatpur dan menerima magic tool dan manual mantra. Dia tanpa sadar ingin memilih opsi pertama, lalu perlahan bertanya, bagaimana denganmu guru? Peri Sisuan tetap tenang. Aku akan hidup atau mati bersama dengan sekte Jatpur. Kalau begitu, aku sebagai muridmu juga akan hidup atau mati bersama guruku. Pada saat ini, kesukaan Peri Sisuan terhadap Han Jue meningkat menjadi 3 bintang. Han Jue tiba-tiba berpikir, bukankah mungkin untuk berkembang menjadi pasangan dauku jika ini naik 1 bintang lagi? Peri Sisuan terkejut. Apakah engkau tidak takut mati? Semua orang mati, seringan bulu atau seberat gunung Tai. Aku mengejar keabadian, tetapi aku tidak ingin meninggalkan guruku. Sementara itu, dia berpikir dalam hati, kecuali aku menghadapi musuh yang tidak dapat diatasi, aku pasti akan memprioritaskan hidupku sendiri. Tapi aku belum banyak mengajarimu, kau tidak perlu melakukan ini. Tidak, meskipun Anda belum mengajariku secara langsung, kebaikan Anda sangat dalam. Guru telah memperjuangkan kesempatan bagiku beberapa kali, dan membantuku memecahkan beberapa potensi masalah. Aku menyimpan semua ini di hatiku. Kata-kata ini benar-benar berasal dari hati Han Jue. Dalam hidup ini, Peri Sisuan adalah orang yang paling baik padaku.
Melihat kata-kata Han Jue yang tulus, Peri Sisuan tidak bisa menahan senyum. Kemudian dia bertanya, "Apakah kau mengalami kesulitan dalam kultivasimu akhir-akhir ini? Kau bisa berkultivasi denganku seperti Chang Yue." Han Jue dengan lemah menjawab, tidak perlu merepotkan guru." Mendengar ini, Peri Sisuan terdiam. "Bocah bau, kau sebenarnya tidak menginginkan bimbinganku." Setelah Han Jue pergi, Peri Sisuan menyerahkan tas penyimpanan kepada Chang Yue. "Bantu adik juniormu seperti yang aku perintahkan. Semuanya ada di kantong penyimpanan ini." Ketika Han Jue kembali ke rumah guanya, dia menemukan Chang Yue di sana. Ternyata Peri Sisuan memintanya untuk membantu mengatur rumah gua Han Jue. Sebuah formasi didirikan di pintu masuk untuk menyembunyikan mulut gua. Jika seseorang mencoba masuk dengan paksa, mereka akan terjebak dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Juga, herbal spiritual ditanam di dalam gua untuk memperkuat energi spiritual di sekitarnya. Han Jue sangat bersemangat sehingga dia segera berterima kasih kepada kakak senior dan gurunya. "Tidak perlu terima kasih, bagaimana kalau aku pindah sebentar lagi untuk menemanimu?" Han Jue segera menelan ludahnya dengan gugup dan dengan hati-hati berkata, "Kakak senior, apakah kau berencana untuk mengambil energi spiritual di rumah guaku?" Chang Yue segera menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Kultivasi. Yang kau tahu hanyalah kultivasi. Dasar bodoh." Dengan demikian, Han Jue bersembunyi di rumah guanya selama 5 tahun berikutnya. Sekarang dia berada di ranah Golden Core tingkat ketiga. Suatu hari, dia menelusuri lingkaran teman-temannya dan memperhatikan bahwa Mo Fuchou dan Zhou Fan juga masuk dalam daftar. Temanmu Mo Fuchou dan Zhou Fan diserang oleh kultivator iblis. Dia sekali lagi merasa beruntung karena dia tidak bergabung dengan mereka saat itu. Saat itu, sistem tiba-tiba memperingatkan mendeteksi individu takdir bawaan. Han Jue segera memeriksa sejarahnya. Orang ini bernama Chen Santian, terlahir sebagai embrio iblis, sekarang menjadi murid inti utama dari sekte iblis Azure Nether. Pada saat ini, di luar rumah gua Han Jue, seorang pria berpakaian hitam melihat tulisan Han Jue. "Kesabaran sesaat mengarah ke langit dan lautan yang luas." Cih, konyol, orang-orang dari sekte Jatpur benar-benar pengecut. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa ada karakter sebesar itu di hutan belantara ini? Mungkinkah itu rumah gua? Tapi dia tidak dapat menemukan pintu apapun. Pada saat itu, Han Jue di pintu masuk rumah gua mendengar Chen Santian memanggilnya pengecut. Marah, urat-urat muncul di tubuhnya. Setelah memastikan bahwa pengunjung itu sendirian, dia dengan tegas berkata, "Bagus, kau sudah selesai." Ketika Chen Santian tiba-tiba merasakan aura pembun-bun, sebelum dia bisa bereaksi, 3 energi pedang seperti kilat menembus tubuh Chen Santian, mengirimnya terbang puluhan meter jauhnya seperti karung pasir, dengan 3 bayangan pedang lagi melayang di atas kepalanya. Karena ketakutan, Chen Santian berteriak, "Tetua, tolong berhenti. Apa yang kau lakukan di sekte Jatpur? Itu semua hanyalah sebuah kesalahpahaman, Tetua. Saya baru saja lewat di sini." Chen Santian menjadi panik dalam hati. "Aku telah menyelidiki dan tidak menemukan tetua kultivator pedang sekuat itu di sekte Jatpur. Mungkinkah orang ini adalah tetua tertinggi dari sekte Jatpur?" Han Jue yang muncul di belakang Chen Santian pada waktu yang tidak diketahui berkata, "Chen Santian, embrio iblis bawaan, murid utama dari sekte iblis Azure Nether. Jika aku menyerahkanmu ke sekte Jatpur, jadi menurutmu bagaimana nasibmu?" Hati Chen Santian bergejolak. Bagaimana dia tahu latar belakangku? Chen Santian dengan cepat berbalik untuk memohon belas kasihan pada Han Jue, tetapi ketika dia melihat Han Jue masih sangat muda dan baru berada di Foundation Establishment tingkat ke-9, mungkinkah dia adalah murid dari tetua? Han Jue ragu-ragu apakah akan mengekilnya atau menangkapnya. Jika pemimpin sekte telah ditangkap, dapatkah aku menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk pertukaran? Tanpa sepengetahuannya, Chen Santian tiba-tiba melesat ke belakang Han Jue, menusukkan pisau ke leher Han Jue dan berteriak kembali ke rumah gua. "Tetua, biarkan aku pergi. Jika tidak, aku akan membun-bun muridmu." Han Jue langsung terdiam. "Ya, hanya untuk menyela, aku tidak punya murid."
Chen Santian segera menjatuhkan pedang di tangannya dan tiba-tiba berlutut, berkeringat deras. "Tetua, saya hanya bercanda." Sementara itu, sambil mengutuk dalam hatinya, "Tetua di lapisan ke-9 dari Alam Foundation Establishment, siapa yang akan percaya?" Itu pasti tipuan untuk menipu mata. Untuk dapat menekanku secara langsung dan bahkan mengetahui latar belakangku, penatua ini harus menjadi orang yang sangat terampil. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Han Jue terdiam. Seorang murid utama dari kultus iblis, apakah ini dia? Apakah dia terlalu lemah atau apakah pedang The Three Pure Shadow Sword terlalu kuat? Kemudian Han Jue berjalan menuju gua. "Kau ikut aku." Han Jue awalnya ingin menyerahkannya kepada gurunya, mengetahui bahwa dia pasti akan berusaha melarikan diri dengan putus asa. Tetapi aku hanya tahu cara membunbun. Aku tidak memiliki kekuatan untuk menekannya. Memikirkan hal ini, Han Jue tiba-tiba meminta Chen Santian untuk menyerangnya sekuat tenaga dengan pedang. Chen Santian segera gemetar. Penatua ini tidak mencari alasan untuk membunbunku, bukan? Ketakutan hingga berubah bentuk. "Tetua, saya tahu saya salah. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Ayo, cobalah. Ini akan mencegahmu dari selalu berpikir untuk menyergapku." Chen Santian takut menangis, yakin itu adalah jebakan lain yang dibuat untuknya. Han Jue tidak bisa berkata-kata. Apakah aku begitu menakutkan? Murid utama dari kultus iblis ini benar-benar terlalu pengecut. Dia kemudian menginstruksikan, "Baiklah, mulai hari ini, kau akan tinggal di sini. Kau akan menanam tanaman spiritual dan membersihkannya untukku. Tentu saja, kau juga bisa berkultivasi." Setahun berlalu dan Chen Santian melihat bahwa Han Jue selalu berkultivasi dan tidak pernah pergi. Dia berpikir, sesepuh terlalu mengabdi pada kultivasi, tidak pernah pergi. Sudah setahun tinggal di sini. Melanjutkan seperti ini akan menunda transmisi informasi. Sebagai murid inti utama, tidak kembali terlalu lama, para tetua dan guruku di sekte itu pasti khawatir. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencobanya? Segera, dia mengumpulkan energi spiritual di tangannya dan melancarkan serangan diam-diam ke Han Jue. Han Jue merasakan sesuatu yang aneh dan hanya menoleh untuk melihat. Tiba-tiba suasana berubah. Chen Santian buru-buru menjelaskan, "Maaf atas gangguan ini, ada nyamuk. Saya akan membersihkan gua sekarang. Penatua harus mendapatkan lebih banyak sinar matahari." Sistem memperingatkan bahwa kebencian Chen Santian terhadap Han Jue telah berkembang menjadi 4 bintang. Han Jue tidak bisa berkata-kata. "Aku tidak pernah menyiksanya selama setahun terakhir ini. Sekarang kebenciannya telah meningkat hingga tidak bisa kembali lagi. Ini benar-benar merepotkan." Sementara itu, Chen Santian berpikir, "Setelah aku melarikan diri, aku harus membalas hutang tahun ini." Tiba-tiba, dia membelalakan matanya karena terkejut. Sebuah lubang seukuran kepala manusia muncul di dada Chen Santian. "Akibat serangan Han Jue, aku memberimu kesempatan dan kau menyia-nyiakannya." Kepatuhan setidaknya memiliki nilai sebagai alat tawar-menawar. Sekarang itu tidak perlu. Han Jue juga mulai merasa pusing memikirkan klise dalam novel. Ngekill minion dan bosnya datang. Ngekill bosnya dan bos yang lebih besar akan datang. Benar saja. Energi gelap perlahan keluar dari tubuh Chen Santian dan sesosok muncul dari energi gelap. "Baiklah, kau mengekil muridku tercinta. Kalian semua akan mati. Beranikah kau menyebutkan namamu?" "Aku Cao Cao. Dan kau?" "Sekte Iblis Azure Nether, Jang Kunmo. Cao Cao, aku akan mengingatmu. Tunggu kematianmu." Setelah mengatakan ini, dia menghilang ke udara. Pada saat ini, sistem memperingatkan, Zhang Kunmo telah mengembangkan kebencian terhadap Anda. Tingkat kebencian saat ini 5 bintang. Han Jue panik dalam hati. 5 bintang? Sial, itu tinggi. Kemudian Han Jue membuka daftar hubungan. Ranah Naisen Soul level 8. Belum berada di Soul Formation, aku masih bisa menanganinya. Tetap saja, lebih baik hubungi sekte untuk mengirim seseorang untuk membersihkannya. 8 tahun setelah Han Jue membunbun Chen Santian, Xing Hong Xuan datang ke gua tempat tinggal Han Jue. "Suami, apakah suamiku ada di sini?" Ketika Han Jue melihat Xing Hong Xuan, dia sangat ketakutan hingga dia berputar-putar melupakan kakak seniornya. Bagaimana dia bisa melakukan itu?
Apakah formasi ini hanya untuk pertunjukan? Nona Xing, apa yang membawamu ke sini? Xing Hongxuan menjelaskan tujuannya dengan jelas, mengeluarkan lusinan pil Jatpuriti, dan dengan murah hati berkata, ini adalah pil Jatpuriti yang telah aku simpan selama bertahun-tahun, silakan gunakan. Ekspresi Han Jue melunak, kau harus mengambilnya kembali, aku tidak membutuhkannya lagi. Senyum Xing Hongxuan membeku, lalu ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah kau sudah menerobos? Han Jue dengan serius, jangan sebarkan berita tentang terobosanku. Nona Xing, jika kau ingin menjadi pendamping Daoku, kau harus berkultivasi dengan tekun. Jika tidak, berabad-abad kemudian aku akan menjadi abadi dan kau akan berubah menjadi tulang. Kasih sayangmu yang dalam akan menjadi hukuman bagiku. Setelah mendengar ini, Xing Hongxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Kau benar. Aku tidak bisa menjadi beban bagimu, suamiku. Fokuslah pada kultivasimu. Aku akan pergi dan mendapatkan eliksir yang cocok untuk ranah Golden Core. Han Jue tercengang saat mendengarnya. Tidak, bukan itu yang aku maksud saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis and see you next time.